Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang kita dapat berkumpul kembali di ibadah online service kita pada hari ini. Saya yakin bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna selalu melingkupi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Amin. Ya, dan kekuatan Tuhan selalu ada berserta dengan kita untuk kita menjalani setiap kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini saya mau undang untuk kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan lebih dalam lagi. Luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Katakan firman-Mu, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang
begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Katakan sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang turut bekerja Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami selalu percaya akan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti mentari Tuhan yang pasti bersinar ya Bapa. Kami sungguh sangat percaya akan Engkau Tuhan. Kami sangat bersandar kepada kekuatan yang daripada Engkau ya Bapa. Biar semuanya Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Dalam hari-hari kami Tuhan, setiap langkah demi langkah Tuhan, biar kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Dan Kau turut bekerja Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kami ya Bapa. Kami mau Tuhan, Engkau turut Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Mengubahkan setiap kami Tuhan. Membarui setiap daripada kami Tuhan. Memulihkan kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Zefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan adalah pahlawan kita. Dia memberikan dirinya sebagai penolong, pembela, dan pembebas bagi setiap daripada kita. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Bertepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Mari katakan satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Mari katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi bersorak-sorai. Sorak-sorai. Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari kita bertepuk tangan. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita.
kemuliaannya, dia perlindungan. Haleluya. Oh haleluya. Para pa 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 pa. Silakan para pa pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk kemuliaannya, ya perlindungan. Mari katakan sekali lagi, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan. Katakan, dia perlindunganku dan pengharapan. para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Haleluya. Berikan pujian buat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, mari kita memberikan hati kita lebih dalam lagi pada Tuhan. Mari kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan sekali lagi. Mari kita mau bertemu muka dengan Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari-hari ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi karena kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami mau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan bagi kami Bapa. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Kami bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segalaku yang ku perlu Tuhan. Segala yang ku perlu. Janjimu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Banyak yang Kau berbuat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam hidup rancangan indah-Mu ya Tuhan. Rancangan indah Kau biarkan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Mari katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah yang kelam ya Tuhan, tapi kami tidak akan pernah takut Tuhan, karena Kau berserta dengan kami ya Bapa. Kami mau nyatakan ya Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu ya Tuhan. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pertama kalinya saya diberi kesempatan untuk berjumpa dalam satu ibadah online bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara di dalam perlindungan tangan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya diberi judul Jesus is Superhero. Wah, Yesus adalah pahlawan kita. Ayat ini ada di Jefanya 3 ayat 17. Nanti kita akan lanjutkan. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di dalam surga buat waktu yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kami ada duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi, kami mau dibentuk, kami mau diubahkan, mau diperbaharui oleh Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya ada kuasa Allah mengalir saat kami buka hati kami Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan pada setiap kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau hurapi hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh bertumbuh berbuah lebat dalam hati setiap kami yang mendengarkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat waktu yang indah. Kami berdoa dan mengucap syukur menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Kembali saya akan bacakan di Jefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Luar biasa. Ini adalah nubuatan daripada Nabi Jefanya yang menekankan Tuhan Allahmu. Tuhan Allah adalah oknum ilahi yang ada dengan sendirinya. Dia adalah pahlawan di tengah bangsa Israel. Kalau kita mendengar kata pahlawan, apa yang ada di pikiran kita Bapak Ibu Saudara? Oh, orang yang rela berkorban, orang yang tidak mementingkan diri sendiri, seorang pemenang, seorang pejuang, sangat kuat pastinya. Oleh sebab itu, pembela yang luar biasa Tuhan berikan, yaitu Allah sendiri buat kita dalam kehidupan. Teristimewa bangsa Israel sudah memiliki Allah yang luar biasa, yang menuntun untuk mereka masuk dalam tanah Kanaan. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Dan waktu ada Allah di tengah-tengah bangsa Israel, ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu respon yang sama buat kita, waktu kita memiliki Tuhan Yesus sebagai pembela di dalam kehidupan kita. Kita pun wajib bersukacita karena Allah ada di pihak kita, penolong di dalam kehidupan kita. Respon yang sama pasti kita alami dan oleh sebab itu jadikan Yesus sebagai pahlawan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ingat saudara, sukacita di dalam diri seseorang bukan alami ada, tapi karena bersifat adikodrati yang terbaik yang Tuhan beri. Ada satu contoh sifat adikodrati ini ya. Bukan karena kekuatan kita atau dari pertama lahir itu ada. Tapi hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya. Kepada Yesus sebagai pembela, sebagai pahlawan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus begitu baik. Adikodrati di sini. Satu contoh, pada saat kita dalam seorang manusia, seringkali kita juga akan pernah ditinggalkan. Satu hal yang menyedihkan akan terjadi. Kita sering dengar lagu saudara. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Sukacitaku penuh, sukacita bersifat adikodrati. Satu contoh, saya pernah kehilangan orang yang saya sayangi. Orang yang begitu mengasihi saya dan saya mengasihi dia. Saya cintai dia. Saya mengasihi dengan hidup bersama dia 34 tahun. Dan kita merasakan sukacita waktu kita bersama. Dan satu kali kelak tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Saya pun ditinggalkan mungkin 3 bulan yang lalu oleh kekasih hati saya. Belahan jiwa saya. Tapi sukacita yang saya rasakan waktu saya berserah kepada Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan beri. Yang kuasanya itu pasti tidak akan pernah saya miliki kalau saya tidak bersendar, bergantung kepada Tuhan Yesus yang dahsyat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, jiwa saya seakan-akan hilang.
seakan-akan tidak ada di dalam diri saya lagi tuh. Saya sepertinya tidak sanggup, fisik saya lemah. Saya tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi saya memiliki seorang yang luar biasa, sahabat sejati dalam hidup saya. Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, pembela yang luar biasa, penolong dan pahlawan dalam hidup saya. Yang memampukan saya, memberikan saya sukacita, kekuatan dan kemampuan untuk tetap bertahan, berdiri dan tetap mau berkata bahwa Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan saya. Luar biasa, tanpa Tuhan yang menyatakan di dalam kehidupan saya sumber sukacita yang Tuhan nyatakan di dalam hati saya, sehingga saya diberikan kemampuan, kekuatan, kesanggupan untuk berdiri tegap, berjalan menjalani hari-hari. Karena hamba yakin dan percaya ada Tuhan yang menyertai. Begitu juga dengan saudara. Satu kali kelak mungkin Bapak Ibu Saudara juga akan merasa kehilangan. Tapi ingat, ada penolong yang sejati, sahabat yang setia, pahlawan yang perkasa dalam hidup saudara, yaitu Yesus Kristus. Terima berkatnya dalam kehidupan setiap hari, bahwa Yesus senantiasa ada menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara. Akibat penebusan Allah di dalam hidup kita, kita orang percaya harus memperhatikan. Di Jefanya 3 ayat 17 ini ada 3 hal untuk kita bersukacita karena kita memiliki Yesus. Yang pertama, karena kita telah diampuni. Oh haleluya, kalau kita sudah berbuat dosa dalam dunia ini pun pasti ada hukuman. Kalau tidak ada penjara Bapak Ibu Saudara. Tapi kita melihat setiap orang yang berdosa, karena kita memiliki Yesus sebagai penebus di dalam kehidupan kita, kita diampuni dari segala dosa-dosa kita, seolah-olah kita tidak pernah berbuat salah. Ini adalah berkat yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan Yesus. Percaya di dalam iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Kita pernah melihat dan mendengar kisah seorang perempuan yang melakukan kedapatan berzina. Dan banyak orang menghakimi, banyak orang mau menghukum dengan merajam dia dengan batu. Tapi lihat, Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang besar, dia cuma berkata, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, boleh mengambil batu dan melempar pertama kali. Wow, tidak ada satu manusia pun yang bisa berkata, aku tidak pernah berbuat dosa. Di sini kita menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan Yesus sebagai penebus, pengampun di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh layak masuk di dalam kerajaan sorga. Lihat, Allah mengampuni perempuan yang kedapatan bersalah ini. Dan kata-kata yang dahsyat buat kehidupan kita. Tuhan bilang, engkau boleh pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Haleluya, begitu juga dengan kehidupan kita. Seringkali kita gagal, 1 kali mengecewakan Tuhan, 2 kali mengecewakan Tuhan. Kadang sampai 3 kali kita gagal melakukan hal yang sama dan kesalahan yang sama. Ingat, waktu kita memiliki Allah, kita punya tempat untuk kita mohon ampun kepada Dia. Dan kita kembali bertobat untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Sehingga Tuhan boleh berkata kepada dia, dosamu sudah diampuni dan janganlah berbuat dosa lagi. Kita bersyukur kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dalam hal yang pertama kita bersuka cita sekali lagi karena kita telah diampuni oleh Allah. Sehingga kita boleh layak menghampiri Dia. Hal yang kedua, kita telah dimerdekakan Bapak Ibu Saudara. Karena musuh telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sebagai hamba yang sebenarnya tidak pernah benar, tidak pernah layak. Tapi kita dibenarkan karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan ada di antara kita, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan beri jalan keluar. Di antara kita, waktu ayat Jefanya Tuhan katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, di antara. Artinya di antara saudara, pertama adalah di tengah-tengah. Artinya Allah ada menyertai kita di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah permasalahan kita, di tengah-tengah segala sesuatu yang menghimpit di dalam hidup kita. Ingat,
ada Tuhan sebagai pahlawan di dalam hidup kita. Juga berjalan di antara kita, kata ayat ini. Berjalan di antara kita artinya Allah menyertai setiap langkah dalam hidup kita. Allah senantiasa ada menyertai. Jangan takut, jangan gentar. Apapun yang kau hadapi, baik di sekolah, untuk anak-anak sekolah, ibu rumah tangga, untuk para karyawan, untuk para pengusaha. Walaupun pada saat ini rasanya berjalan sendiri, jangan takut. Firman Tuhan katakan, Allah berjalan di antaramu. Artinya Allah berjalan bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa. Juga di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, sekali lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Luar biasa kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan sekali lagi. Dan kita menjadi ciptaan yang baru yang dimerdekakan dari perbudakan, dari intimidasi si iblis, dari rasa bersalah, dari rasa sakit hati, kepahitan yang sering kali kita tidak bisa mengampuni. Ingat, Tuhan ada di tengah-tengah hidupmu. Tuhan berjalan di antaramu, juga Dia tinggal di dalam kehidupanmu. Tidak ada yang terlewati di hadapan Tuhan. Buang segala sakit hati di dalam dirimu. Jika engkau tidak kuat, minta kepada Tuhan, memohon kepada Dia. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Seringkali kita melihat dalam kehidupan ini, kita seringkali merasa dikecewakan oleh orang-orang terdekat kita. Orang yang kita harapkan dia tidak akan pernah mengecewakan. Tapi ingat saudara, mereka manusia biasa. Sama seperti saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mau hati kita mengampuni orang-orang yang seringkali menyakiti kita tanpa mereka sadari. Siapa yang rugi Bapak Ibu Saudara? Waktu kita memendam kepahitan, kebencian, kemarahan, sakit hati, kekecewaan. Sekali lagi saya ingatkan, diri sendiri yang akan dirugikan. Ini sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau engkau tidak mengampuni, maka aku juga tidak akan mengampuni engkau. Oh, luar biasa Tuhan. Berarti kalau Tuhan memberikan jalan kepada kita, karena Dia mau hidup kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mau hidup kita terpuruk, jatuh, semakin jatuh dan di dalam lubang kehancuran. Iblis bersorak. Tidak mau anak-anak Tuhan harus merdeka. Sebab kita merdeka di dalam Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang menjadi pahlawan dalam hidup kita. Hidup kokoh perkasa. Dan apapun yang terjadi selalu mau berkata, aku bersuka cita. Sebab ada Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hidupku. Ada di tengah-tengah aku. Dan berjalan mengiringi setiap langkahku. Hal yang ketiga, kenapa kita perlu bersuka cita? Karena kita memiliki Yesus. Karena Allah ada beserta dengan kita sebagai pahlawan di pihak kita. Nah, kita baca Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Mari kita dengan keberanian menghampiri tahta Allah. Karena kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Orang-orang yang memiliki jiwa pahlawan seperti Tuhan Yesus sendiri. Luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau memiliki kami sebagai anak-anak-Mu. Dan itu merupakan berkat sehingga kami boleh layak dan wajib bersuka cita sebab ada Tuhan bersama dengan kami. Bila ada Allah sebagai pahlawan dan pendamping di dalam hidup kita. Kita diberikan persekutuan, relationship dengan Tuhan. Apapun yang menjadi masalahmu, kalau kita mempunyai sahabat, kalau kita mempunyai kedekatan, kita boleh berbicara langsung. Kita tidak usah melalui perantara lagi. Panggil Yesus, Engkau adalah sahabatku. Dan kemukakan apa yang menjadi masalahmu. Inilah yang dinamakan Allah beserta kita. Dia ada senantiasa di dalam hidupmu. Jangan takut. Engkau ada bersama dengan Tuhan. Ada persekutuan yang manis. Ada kerinduan yang luar biasa dari Allah sendiri. Yang ingin sekali bersekutu dengan kita. Anak-anaknya yang luar biasa, itulah kasih Tuhan. Ingat sekali lagi, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun yang engkau sedang hadapi saat ini, Allah ada bersama dengan engkau. Berbicaralah langsung.
mungkin pada saat engkau menyetir mobil, mungkin pada saat engkau sedang melakukan pekerjaan, mungkin pada saat engkau istirahat, mungkin pada ibu rumah tangga sedang memasak sekalipun. Relationship dengan Tuhan, jaga hubungan dengan Tuhan, bina selalu. Karena di situ ada kekuatan dan ada pikiran-pikiran Allah yang diberikan kepadamu. Hikmat yang baru juga Tuhan nyatakan buat orang-orang yang senantiasa bergaul erat dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang mau memaksa hidupmu, tapi dirimu juga wajib aktif untuk mencari Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan buat kita, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita tetap bersuka cita. Sekali lagi, relationship harus kedekatan kepada Tuhan. Ingat, dimanapun engkau berada, ingat Tuhan Yesus ada bersama dengan engkau, berjalan bersama dengan engkau. Dan kasih karunia Allah, anugerah Allah senantiasa tercurah. Apapun sekali lagi, engkau tidak pernah takut, engkau tidak pernah merasa engkau tidak ada yang menolong di dalam hidupmu. Anugerah Allah senantiasa tercurah buat setiap orang yang percaya dan mencari Dia. Pertolongannya di sepanjang hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan di dalam kehidupanmu. Dalam setiap kehidupanmu ada Dia senantiasa yang menyertai. Sekali lagi, sepanjang hidupmu, buat engkau masih anak-anak, dewasa, orang tua, engkau ada bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupanmu. Jangan pernah merasa, Tuhan engkau tidak ada, engkau tidak adil. Jangan sekali-kali melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Engkau yang akan berduka cita sebab engkau tidak memiliki Allah dalam hidupmu. Sekali lagi, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Engkau akan diberikan satu gambaran dan hikmat anugerah Tuhan yang tidak akan kau temukan di dalam dunia ini. Sebab engkau memiliki pertolongan yang menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu di muka bumi ini kepunyaan Allah kita yang dahsyat. Yesus Kristus namanya. Terima kasih, biar kiranya kita boleh menyadari kalau kita boleh bersuka cita karena kita pertama telah diampuni. Kita tetap bersuka cita karena kita telah dimerdekakan, karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai pahlawan dalam hidup kita. Yang ketiga, Allah ada beserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bersuka cita sebagai umat Allah karena kita telah diampuni, dimerdekakan, disertai di sepanjang hidup ini. Terima kasih buat waktu yang luar biasa. Biarlah kiranya firman ini boleh bertumbuh buah di dalam kehidupan kita sehari-hari dan senantiasa menyadari bahwa hidup kita tidak pernah sendiri. Kita mau berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kau mengangkat kami menjadi anak-Mu bukan karena kuat dan gagah kami atau keinginan dan kehendak kami sendiri. Tapi Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang menebus kami, sebab Engkau mengasihi dan kami bersyukur kalau Engkau memiliki kami sebagai anak-Mu Tuhan. Dan kami boleh menyadari kalau hidup kami karena ada dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Dan kami bersuka cita Tuhan kalau kami diangkat oleh Engkau menjadi anak pilihan. Terima kasih Bapa, berjalan bersama dengan kami sepanjang hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah pagi hari ini. Dimanapun Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Engkau diberkati oleh Tuhan. Apapun yang Engkau berbuat akan berhasil bersama dengan Tuhan Yesus sebagai penolong di dalam kehidupanmu, sebagai pahlawan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah yang perkasa di dalam hidup kami, dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya selalu punya harapan semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bisa berkumpul bersama dengan keluarga dan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Puji Tuhan. Salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khusus minggu ini berbicara mengenai Jesus is superhero. Nah, ada ayat yang berkata, apakah yang bisa disamakan dengan dia? Dia di sini berbicara mengenai Tuhan. Kata super sendiri, kalau saya boleh mengartikan dengan pemikiran saya, itu adalah yang paling dari semua yang ada. Contoh, kalau kita mau beli misalnya buah, taruhlah buah mangga. Ya, di situ ada beberapa jenis mangga. Lalu tidak jarang penjual itu berkata, "Bu atau Pak, ini mangga yang super loh." Nah, ini mempunyai pengertian bahwa yang dikatakan oleh penjual itu super, maka itu lebih dari mangga-mangga yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, Yesus dikatakan is superhero. Angin, tofan, bahkan ketika seorang di Gadara kerasukan setan dengan begitu dahsyatnya sampai dia membanting-banting dirinya, maka Tuhan datang dan dengan ucapan kuasanya, maka semua selesai. Bukankah dia superhero yang luar biasa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih lagi membanggakan kita bahwa dia adalah superhero, bahwa dia sudah menjadi juru selamat manusia. Dan Yesaya 43 ayat 11 katakan, "Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat yang lain." Mungkin di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita sering atau suka terkagum-kagum dengan kedahsyatan kuasanya. Saya jadi teringat puluhan tahun yang lalu saya pernah mengalami di mana saya ingin diculik, betul saudara, ingin diculik. Karena tangan saya itu sudah digenggam oleh seorang yang tinggi besar. Dan saya mau diseret untuk masuk di dalam mobilnya. Dan dalam keadaan seperti itu tidak ada daya. Tidak tahu harus berbuat apa. Jalanan saat itu begitu sunyi, begitu sepi. Tapi saya ingat ada satu nama. Nama Yesus. Saya berteriak, "Yesus! Yesus!" Terjadi sesuatu yang luar biasa. Genggaman tangan saya dilepaskan oleh orang itu. Kemudian dia lari meninggalkan saya. Dengan begitu lemas, saya coba bangkit berdiri. Dan setelah lewat itu semua, saya merasa dia superhero saya di dalam kehidupan. Masih banyak lagi perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan di dalam hidupku. Dan pasti itu juga terjadi di dalam hidup saudara. Jadi marilah kita merasakan di dalam hidup kita bahwa dia juga akan menjadi superhero kita. Dia menjadi pahlawan bagi kita. Dan kita bangga karena dia ada dan selalu menyertai kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya dia. Tidak pernah ada sesuatu waktu di mana pencobaan atau goncangan hidup ini ada di luar penguasaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita ada di ujung akhir dari ibadah online ini. Dan saya akan tutup dengan doa. Dan mari kita satukan hati berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berkata capek berdoa. Tapi tetaplah berdoa. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan tema khusus pada pagi ini. Jesus is superhero. Kami bangga kepadamu Tuhan. Ada banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup kami yang menyatakan bahwa Engkau pahlawan yang luar biasa dalam kehidupan kami.
juga di masa-masa pandemi ini. Kalau kami bisa ada sampai hari ini, karena Tuhan yang sudah menyertai. Tuhan, kami sehati berdoa buat bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Kiranya Tuhan pulihkan masa pandemi yang berkepanjangan ini akan segera berlalu di dalam nama Yesus. Dan kami percaya itu Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kalau hari-hari ini dia menghadapi hari-hari yang sulit, ada pergumulan yang Tuhan izinkan, sakit, penyakit, kebutuhan-kebutuhan hidup yang mungkin mereka sukar untuk mendapatkannya. Tapi kami percaya Tuhan punya cara untuk menolong setiap perkara-perkara yang bagi kami mustahil, tapi tidak bagi Tuhan. Ya Tuhan, secara khusus 1 minggu ke depan, Tuhan akan menolong setiap keluarga-keluarga, pekerjaan, usaha, perjalanan, studi dari semua anak-anak kami. Dan Tuhan selalu ada turut bekerja. Semua mendatangkan kebaikan dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, baik di Puri, di Geraha, bahkan di mana saja. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ataupun di mana saja, angkatlah tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hari-harimu, pekerjaan, usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati kebutuhan-kebutuhan hidupmu, diberkati pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan, diberkati setiap anak-anak kita. Diberkatilah, diberkatilah. Karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus selalu ada bersama kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan percaya bahwa Dia adalah pahlawan dalam hidup kita. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.